Selamat malam teman-teman Gerakan Pembawa Suluh Korop 1 Jakarta yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Sudah lama ya kita tidak bersekutu bersama di Korop 1 Jakarta untuk mengikuti ibadah Gerakan Pembawa Suluh. Sudah 1 bulan lebih ya kita tidak ibadah di Korops. Tentunya dari kita masing-masing kita merindukan bersekutu bersama dengan teman-teman pembawa suluh yang lain, merindukan untuk saling bertukar cerita, merindukan saling melempar canda dan tertawa bersama. Tetapi saya percaya keadaan ini akan segera berakhir dan kehidupan kita akan kembali dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya rindu membagikan satu pembacaan yang terambil dari Lukas 12 ayatnya yang ke-22 sampai 31 yang berjudul Hal Kekhawatiran. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang ataupun lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Pagi ini ketika saya bangun tidur, saya dikejutkan oleh suami saya yang mengatakan bahwa bunga anggrek di depan rumah berbunga ya. Anggrek itu adalah peninggalan dari oma saya yang dia pelihara berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sejak kami pindah rumah ke Bekasi, anggrek itu dibawa dan kembali ditanam di rumah kami di Bekasi. Kenapa mengejutkan? Karena lebih dari 15 tahun anggrek itu tidak pernah berbunga. Jadi anggrek itu disiram, beberapa hari sekali disiram, dirawat, tetapi tidak pernah berbunga. Dan hari ini kami dikejutkan karena bunganya itu muncul dan sangat indah. Tentu memberikan sukacita yang luar biasa untuk kami. Hal ini mengingatkan saya kepada pembacaan kita tadi di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa bunga bakung tidak memintal dan tidak menenun, tetapi Tuhan memelihara bunga itu dan menjadikannya indah. Pembacaan tentang hal kekhawatiran yang kita baca bersama tadi mengingatkan kita bahwa di kondisi pandemik seperti ini kita tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir karena Tuhan mengerti kebutuhan kita. Burung gagak dan bunga bakung pada pembacaan ini saja dipelihara oleh Tuhan. Terlebih kita anak-anaknya, pemeliharaan Tuhan pasti sempurna. Ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak usah mengkhawatirkan hal duniawi. Hal-hal jasmani seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi hendaknya kita mementingkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu hidup kita, yaitu tubuh kita, rohani kita. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita dan tubuh kita sudah menjadi bunga yang indah dan menyenangkan hati Tuhan? Di saat seperti ini, justru kita diberi waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Berserah penuh
atas segala kekhawatiran dan kecemasan kita. Janji Tuhan pada ayatnya yang ke-30 dan ke-31 berkata demikian. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Oleh sebab itu pertanyaannya adalah, sudahkah kita mencarinya dan menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kita kepadanya? Sudahkah hidup kita berbunga, indah dan menyenangkan hatinya? Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan hanya mau kita datang kepadanya, berserah penuh dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Perenungan malam ini saya tutup dengan pembacaan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Selamat malam, Tuhan memberkati pembawa Seluruh Korop 1 Jakarta. Haleluya.